Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran agak keras, Ustazah. Halo? Ya. Nggih. Oh, kedengeran. Saya mulai, nggih. Untuk semuanya mohon videonya di-on-kan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustazah Kholidah Ulfi Mubarakah, Esos M. Sosio, selaku penyampai Maulidah Hasanah pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati seluruh peserta Karunia PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, 7 November 2020, kita dapat melaksanakan Majelis Karunia Kajian Rutin Islam Aswajal PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya dengan tema Peran IPNU IPPNU dalam dakwah dan pembaruan zaman. Dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan kita yang kami hormati, untuk mengefisiensi waktu, akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua adalah penyampaian Maulidah Hasanah oleh Ustazah Ulfi, acara yang ketiga adalah tanya jawab, acara yang keempat adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Ulfi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Demikianlah rangkaian acara majelis pada malam hari ini. Marilah kita buka Majelis Karunia PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya ini dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan harapan majelis ini akan berjalan lancar dan membawa keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Liridho wali syafa'ati Rasulillah wa ala hadiniyah as-solihah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Acara yang kedua adalah penyampaian Maulidah Hasanah oleh Ustazah Ulfi. Kepada Ustazah Ulfi, kami persilahkan untuk menyampaikan Maulidah Hasanah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Medelin ya. Oke, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya boleh minta enggak untuk videonya ini di-on-kan semua. Biar saya enggak seperti ngomong sendiri. Biar yang ganteng kelihatan ganteng. Biar yang cantik kelihatan cantik. Biar yang masih korep belum mandi jam segini kelihatan.
Biar yang wajahnya galau kelihatan. Sini, coba di-on-kan semua. Ya. Biasa tidak seperti ngomong sendiri, ya. Masya Allah loh, cantik-cantik kayak gini, kok di-off-kan. Di-on-kan videonya, nggih. Kita bikin diskusi malam ini yang asik, yang santai. Ya. Sudah di-on-kan? Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Yang terhormat, yang saya cintai, rekan-rekan kita PKPT IPNU IPPNU UNESA Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah hari ini dengan beberapa hal yang cukup mengendala, yang awalnya pakai Google Meet, harus berpindah ke Zoom. Saya minta maaf karena memang kondisi ini tadi Google Meet saya itu mengalami gangguan sehingga saya harus pindah ke Zoom dan menggunakan Zoom kajiannya Aswaja. Ini enggak apa-apa, ini premium. Jangan khawatir terpotong. Mau bablas sampai besok subuh ya enggak apa-apa. Ini. Jadi malam minggu yang manfaat. Kenapa? Karena kita bisa duduk bersama walaupun jauh-jauhan. Tapi kita masih bisa berdiskusi bersama, menghasilkan kemanfaatan yang baik. Kalau kayak gini kan jadi nggak ono beda nih jomblo sampai gak jomblo. Iki diwangi bareng dan salam semoga selalu terlantunkan dan tertujukan kepada sang baginda kita, sang inspirator kita sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan kita semua rahmat, yang telah memberikan kita semua petunjuk sehingga rekan-rekan kita semua, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini semua ya? Baik ya? Alhamdulillah Ustazah, saya. Alhamdulillah baik Ustazah. Ini masih semester awal semua? Kalau bukan semester awal, berarti sudah tahu saya, sudah beberapa kali pasti sudah pernah ketemu. Baik. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita berdiskusi, kita ngaji bareng tentang yang bagaimana sih peran pemuda saat ini, bagaimana peran IPNU IPPNU di era saat ini, bagaimana peran IPNU IPPNU di ranah dakwah, dan bagaimana peran IPNU dan IPPNU ini di ranah perkembangan zaman. Ini sangat penting sekali, karena kenapa? IPNU IPPNU itu adalah golongan-golongan yang kita sebut dengan namanya pemuda. Sampean semua ini adalah pemuda. Sampean semua ini tidak hanya kader Nahdlatul Ulama, tapi sampean ini adalah kader-kader muslim-muslimah yang nantinya akan meneruskan perjuangan-perjuangan para alim ulama. Sehingga kan harus paham, sehingga kan harus punya bekal, sehingga kan harus mempersiapkan diri. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Syubbanul yaum rijalul ghad, itu sudah jelas sekali bahwasanya kondisi negara kita, kondisi Indonesia kita, kondisi lingkungan kita tergantung pada kondisi pemuda dan pemudi saat ini. Dan pemuda dan pemudi saat ini ya tergolong termasuk IPNU IPPNU. Sehingga kalian memiliki peranan yang sangat luar biasa, tidak hanya peranan berfoya-foya, tidak hanya peranan yang namanya nongkrong-nongkrong manja. Perannya sama ini luar biasa sekali sebagai generasi-generasi anak-anak muda. Karena IPNU IPPN itu adalah kader-kader yang memang nanti akan meneruskan Ahlussunnah wal Jamaah. Akan meneruskan estafet ke-NU-annya. Akan meneruskan bagaimana orang-orang NU itu mampu berdakwah dan eksis di ranah perubahan zaman yang sangat luar biasa. Kalian memiliki peran yang sangat penting. Kalian memiliki peran yang sangat luar biasa.
kondisi negara kita, kondisi agama kita, itu tergantung pada kondisi kalian semua. Jangan menjadi seperti karena itu adalah sesungguhnya kondisi yang sangat merugikan diri kalian sendiri. Persiapkan diri kalian. Persiapkan aset-aset penting diri kalian. Bagaimana kalian harus memantapkan thalabul ilmiah kalian sebelum kalian berperang nanti dalam dunia perkembangan. Kalau kita melihat peperangan yang zaman sekarang itu berbeda dengan peperangan di zaman dahulu. Kalau penjajah ketok nyel. Tapi sekarang yang kita hadapi adalah kebebasan pikiran. Yang kita hadapi adalah liberalisme. Yang kita hadapi adalah sekularisme. Yang kita hadapi adalah kebebasan-kebebasan dalam tidak beragama. Sehingga ini menjadi PR terbesar kalian sebagai kaum atau rekan dan rekanita sekalian. Bagaimana kita ketahui rekan dan rekanita ini adalah kader-kader muda yang seharusnya memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Coba contohlah para sahabat-sahabat, para pemuda di zamannya Rasulullah, Khalid bin Walid, dan lain sebagainya yang sangat luar biasa sekali. Di umur-umur muda sudah mampu memegang estafet pimpinan perang. Sama halnya sekarang, cuma bedanya apa? Kalau zaman dahulu, zamannya Rasulullah perangnya itu memang secara langsung. Tapi kalau kita perangnya secara ideologi, sehingga kalian sangat berperan di ranah perkembangan zaman. Di ranah dakwah. Dan perlu kalian ketahui lagi, dakwah itu hukumnya wajib. Wajib bagi seluruh orang-orang muslim. Dakwah itu tidak harus seperti hanya kalian duduk di tempat khutbah. Tidak seperti hanya kalian, tidak hanya sekedar kalian memegang mic kemudian banyak jamaahnya. Tidak seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Dakwah itu ketika kalian menyerukan mana yang baik, ketika kalian melarang mana yang mungkar, seperti halnya surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat sadaqallahu adzim. Yang artinya hendaklah ada segolongan yang menyerukan kebaikan dan mencegah yang mungkar. Sesungguhnya mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Jadi kalian ini memegang peranan yang sangat penting dalam ranah dakwah. Ranah dakwah ini sangat berpengaruh ketika dalam perkembangan NU ke depan. Ranah dakwah ini sangat berpengaruh ke perkembangan zaman, perkembangan agama kita ke depan. Ketika kalian mampu berdakwah di ranah yang seperti ini, di ranah ekstensi dan pergolakan teknologi yang luar biasa, ini akan menjadi salah satu senjata kita dalam eksistensi kita. Tapi kalau kalian tidak mampu berdakwah sesuai dengan eranya, tidak memiliki kapasitas yang cukup, maka sedikit demi sedikit kalian akan tergolong orang-orang yang merugi. Makna dakwah itu tidak hanya sekedar kalian harus memegang mic dan harus banyak jamaahnya, tidak. Makna dakwah tidak harus kalian menjadi khotib khutbah. Makna dakwah tidak harus kalian menjadi bunyai terlebih dahulu. Makna dakwah kalian tidak harus menjadi ustazah terlebih dahulu. Tapi makna dakwah yang sesungguhnya adalah ketika kalian mampu menunjukkan, mengajak kebaikan. Seperti halnya yang setelah dilakukan oleh kalian seperti ini. Kalian membuat kajian di malam minggu. Agar apa tujuannya? Karena malam minggu itu identik dengan pergolakan pemuda yang menggunakan waktunya sia-sia. Benar nggak? Ini termasuk dakwah yang sudah dilakukan oleh IPNU IPPNU. Kalian mengajak ngaji bareng, koncone dijak ngaji, itu termasuk dakwah. Sehingga makna dakwah yang sesungguhnya itu bisa dilakukan kapanpun. Ketika kalian mampu mengajak kebaikan. Ketika kalian melihat lingkungan kalian dengan kondisi yang tidak baik, kemudian kalian berani untuk mengingatkan. Idza minkum ra'aitum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, dzalika adhaful iman, sadaqallahu adzim. Yang artinya ketika kalian melihat sebuah kemungkaran, kemudian kalian memiliki kekuatan, maka ingatkanlah dengan kekuatan kalian. Kekuatan ini maknanya apa? Kekuasaan.
Ketika kalian memiliki kekuasaan, misalnya nih ada yang jadi DPR, ada yang jadi presiden, ada yang jadi orang-orang penting yang memiliki kekuatan besar, kemudian kalian melihat kemungkaran, maka ingatkanlah dengan kekuatan kalian. Tapi misalnya kalau tidak ada kekuatan, tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka ingatkanlah dengan lisan. Ketika kalian melihat saudara kalian dalam kondisi yang salah, misalnya nih ada teman kalian bolos kuliah, misalnya nih ada teman kalian ngajak ke hal-hal yang na'udzubillah. Kemudian kalian mengingatkan, daripada ngelakui kayak gitu, ayo ngaji aja. Itu termasuk kalian mengingatkan hal yang baik melalui lisan. Kalau melalui lisan kalian masih tidak mampu dan misalnya mau mengingatkan takut atau enggan dengan teman kalian, maka ingatkan teman kalian, lingkungan kalian ini dengan doa. Berdoa, doa no konco-koncone sampean. Doa no keluarganya sampean. Misalnya keluarganya dalam kondisi agama yang masih belum baik. Kalau seperti itu jangan hanya meronta, tapi kalian harus ingatkan dengan doa. Didoakan setiap hari. Misalnya kalian dalam kondisi di tengah-tengah teman yang kurang baik, maka ingatkan dengan kondisi kalian semampunya dengan berdoa, di Fatihah, ditawasuli. Ini termasuk dakwah. Loh, gampang aslinya. Jadi jangan memiliki pemikiran berdakwah itu harus dari masjid satu ke masjid yang lain, dari panggung satu ke panggung yang lain, dari tempat pengajian satu ke pengajian lain. Tidak hanya seperti itu. Tapi ketika kalian mampu mengingatkan lingkungan kalian, itu termasuk berdakwah. Sehingga peran seorang IPNU dan IPPNU, peran rekan dan rekanita ini sangat luar biasa dalam ranah dakwah. Kenapa kok luar biasa? Pertama, kalian berada di lingkungan universitas. Kalian sudah memahami lingkungan universitas itu apalagi universitas umum. Berbagai macam kondisi, tidak semuanya baik. Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi kalian. Bagaimana kalian bisa menunjukkan rahmatan lil alaminnya agama kalian. Ketika ada teman kalian yang salah, kalian mampu mengingatkan dengan kasih sayang. Ketika kalian melihat teman kalian yang melakukan hal yang merugikan, kalian bisa mengingatkannya dengan kelembutan yang menggambarkan agama kita, rahmatan lil alamin. Ini termasuk dakwah. Ojo titik-titik, ono koncone benggok titik, oh kafir kue, kafir neraka. Oh, enggak boleh kayak gitu. Lah dikira neraka wis dikaflingi, kok wis nyuruh orang kafir-kafir, kalau orang enggak boleh kayak gitu. Dakwah yang digambarkan oleh Rasulullah adalah dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Jadi harapannya kenapa? Harapannya bagaimana kalian sebagai rekan-rekan kita, kalian sebagai kader-kader muda, Nahdlatul Ulama, kalian harus benar-benar memiliki kekuatan yang cukup dalam ranah dakwah. Dan saya tekankan lagi, dakwah itu tidak harus kalian menunggu jadi kiai. Dakwah tidak harus menunggu kalian menjadi bunyai. Dakwah tidak harus menunggu kalian menjadi istrinya Pak Yai. Tapi ketika saat ini kalian bersama teman-teman kalian mengajak kebaikan, ngajak sholat, ngilingno poso, ngilingno ben semangat kuliahe, iku termasuk dakwah. Gampang ngelakoni, aslinya ku gampang ngelakoni kebaikan. Tapi kenapa kok wabot, bener nggak? Takut dibilang sok pintar, takut dibilang sok suci, takut dibilang sok-sokan. Ini adalah problematika kalian sebagai rekan dan rekanita ketika ingin menyerukan kebaikan. Benar apa tidak? Saya yakin benar itu. Itu tolong dihilangkan. Karena apa? Tadi sudah ditahapkan oleh Rasulullah. Kita maknanya hadis tadi. Zamankum ra'aitu munkalam falyughayyir biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Jadi ketika kamu melihat sebuah kemungkaran, hal yang salah di lingkungan teman kamu mengingatkan dengan lisan kamu, sudah selesai kamu ingatkan, kemudian dia masih tetap saja, maka kewajiban kamu mengingatkan sudah gugur. Cukup setelah itu mendoakan. Loh, misalnya ono koncone senengane ngilok-ngilok ono koncone liyane, sampean ingatkan. Itu termasuk dakwah.
dakwah itu menyeru kebaikan, melarang kemungkaran. Jadi ketika kalian ngajak teman-teman kalian ngaji, seperti hanya sekarang, kalian di IPNU, IPPNU ini adalah ranah dakwah. Bukan ranah untuk mencari ketenaran atau pasangan, dicatat. Ya. Di IPNU, IPPNU ini adalah ranah pembelajaran, ranah dakwah. Bagaimana kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan positif. Mengadakan kajian 1, kajian 2, kajian 3, kalian mengadakan acara seminar, kalian mengadakan acara diskusi keislaman. Ini termasuk dakwah. Sehingga perlu untuk kalian dalam proses ini membekali kemampuan atau paham-paham yang sangat luar biasa dan paham-paham yang cukup. Biar dakwah kalian ini juga progresnya luar biasa, kreativitasnya cukup. Kalau di zaman Wali Songo kita dakwah melalui seni, kita dakwah melalui budaya. Tapi kalau di era saat ini kita match-kan, karena Rasulullah mengatakan berdakwah sesuai dengan masanya. Kita berjuang sesuai masanya. Kita berjuang sesuai masanya. Kalau sekarang masanya teknologi, maka gunakan teknologi ini dengan dakwah. Kapasitasnya dicukupi, kemampuan secara Islam. Jadi kalian sebagai kader-kader muda NU, kader-kader muda Nahdlatul Ulama, yang perlu kalian catat, kemampuan kalian secara intelektual harus cukup. Kemampuan kalian secara agama, batiniah kalian kudu cukup, balance. Ojo sampai kader IPNU, IPPNU nek ditakoni, opo iku najis mughalladho, ora ero, isin. Nah, ojo sampai kader IPNU, IPPNU ditakoni, opo iku najis mukhaffafah, ora ero, isin. Makanya kenapa di sini peran kalian di ranah dakwah, di ranah menyeru kebaikan di lingkungan kalian itu sangat penting. Makanya belajar yang namanya agama Islam. Ojo belajar TikTokan. Ya. Kuotanya dibuat baca-baca. Nggak masalah kita baca-baca hal baik di internet. Ojo digawe TikTokan. Kopi dangdut lah. Tapi jangan di-skip, apalagi ya. Banyak ya TikTokan itu ya. Sampai saya terkadang sampai godek-godek ini. Tapi luar biasa. Kalau memang menggunakan ranah TikTokan ini kan banyak hal negatifnya. Tapi kalau kalian mampu menggunakan ini dengan baik, TikTokan ini bisa menjadi ranah positif kalau di tangan kader muda IPNU IPPNU kalau benar menggunakannya. Coba misalnya namanya TikTokan yang biasanya diisi dengan joget-joget, diisi dengan musik-musik dan yang anfaedah. Kalian buat tuh misalnya dengan TikTokan tulisan-tulisan dengan nada yang benar. Misalnya macam-macam macam-macam air yang bisa digunakan bersuci. Munculkan dengan gerakan-gerakan yang cukup, yang jangan terlalu berlebihan. Di TikTokan. Loh, TikTokan yang awalnya menjadi hal negatif bisa menjadi ranah dakwah kalian. Ini kenapa saya mengatakan peran pemuda itu sangat luar biasa di era perkembangan zaman dan juga di era dakwah, di ranah dakwah. Mau Instagraman, silakan. Mau selfie, silakan. Tapi jangan lupa selfie-nya dikasih caption-caption yang manfaat. Ojo dikai caption, aku menunggumu, tapi kamu tak sabar. Tapi kamu tak sadar, aku tunggu. Dasar. Jangan yang anfaedah gitu. Ya, jadi coba dibuat ranah-ranah media sosial ini dengan baik, dengan manfaat. Gunakan ini dengan sebagai media kalian berdakwah. Karena kenapa yang perlu kalian ingat, pemuda atau rekan dan rekanita semuanya di sini ini, yang bergabung di sini dan di luar sana, yang rekan dan rekanita IPNU, IPPNU, kalian ini adalah nahkodah yang mengarahkan perahu-perahu dakwah. Bagaimana kalian mampu mengarahkan perahu-perahu dakwah itu? Pemuda Islam itu harus mampu mengarahkan perahu dakwah, baik itu di ranah kampus, di ranah masyarakat. Kalau di kampus, eksis ngajinya. Menyeru kebaikannya main. Di masyarakat,
Disuruh azan, berangkat. Disuruh qiraah, berangkat. Disuruh tahlilan, mimpin tahlilan, berangkat. Disuruh jadi pengajian, berangkat. Disuruh ngentekno berkat, yuk berangkat. Itu salah satu hal keberkahan nih. Gitu. Ini yang namanya kenapa pemuda itu adalah nahkodah di ranah agama. Kalian ini yang mengarahkan perahu-perahu dakwah di dalam dunia kampus maupun di dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana kan harus mampu mengarahkan manusia ini menuju kebaikan dengan cara uswatun hasanah, mencontohkan hal yang baik. Dengan cara mengajak, mengingatkan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian juga kalian melakukan kegiatan-kegiatan baik. Dengan cara kalian melakukan kajian-kajian seperti ini adalah ranah dakwah. Ini adalah kegiatan dakwah. Ini termasuk kalian sudah berdakwah. Dan saya harap ini bisa istiqomah. Bagaimana kalian harus mengarahkan organisasi yang namanya ke-IPPNU-an ini menjadi organisasi yang maslahatul ummah. Itu tugas angel, Mbak, Mas. Angel itu. Tapi ini challenge, tantangan buat kalian. Karena apa? Musuh yang ada di sekeliling kita ini tidak terlihat. Musuh kita itu adalah apa? Kebebasan dalam berpikir yang berhubungan tentang teknologi. Jika teknologi ini tidak bisa digunakan dengan baik, bisa menjadi musuh kita, bumerang kita. Menjadi hal-hal yang negatif. Tapi kalau bisa kita kelola dengan baik, ini akan menghasilkan kemaslahatan yang sangat luar biasa. Makanya saya mengatakan, pemuda itu bagaikan batu karang. Diterca ombak, tak. Diterca tsunami, batu karangku saya kuat. Gak hancur. Diterca ombak besar, masih tatak. Diterca ombak kecil apalagi. Saya berharap pemuda itu bagian batu karang. Ojo jadi pemuda sing baperan. Jangan jadi pemuda yang baperan ketika mengingatkan temannya kebaikan, menyeru kebaikan, ya ayo sholat, disenggerang koncone titik mewek, meni ora gelem nyilingno. Nggak boleh. Kalian harus mampu menjadi pemuda atau rekan dan rekanita yang memiliki mental batu karang dalam hal dakwah. Kalian mengingatkan sholat, kemudian dimusuhi teman kalian yang kalian ingatkan sholat, nggak masalah. Nggak boleh habis itu mewek. Setelah itu doakan saja, ingatkan, doakan. Ketika kalian menghadapi sebuah problematika, baik itu problematika kuliah, problematika organisasi, kalian harus mampu melewati itu. Ini tugas kalian sebagai pemuda. Pemuda harus mampu menjadi batu karang. Jangan seperti halnya pasir. Ke kanan katut, ke kiri katut. Tapi jadi batu karang yang kuat. Yang benar-benar kuat. Yang benar-benar ketika menghadapi sebuah kebebasan zaman, kalian ini masih kuat tatak. Ketika kalian dalam kondisi organisasi mengalami sebuah problematika dalam ranah dakwah, misalnya kalian mengadakan acara, kemudian yang mengikuti sedikit, ojo kapok. Adakan terus. Ketika kalian meminta kalian untuk bergabung di acara kalian, tapi mereka menolak, jangan ngambek terus nangisan, gak gelem meneh. Terus harus dilakukan lagi. Tadi saya tekankan, jadilah seorang pemuda seperti halnya batu karang. Karena kalian ini nakoda agama Islam. Nakoda agama, nakoda negara kita juga. Kedepannya nggak ada yang tahu, siapa tahu kalian nanti jadi presiden. Siapa tahu kalian jadi Bu Menteri yang memiliki kekuatan yang cukup dan luar biasa. Jadi peran pemuda itu sangat luar biasa. Peran kalian sebagai rekan dan rekanita itu sangat luar biasa. Rekan dan rekanita itu kan masih mbak-mbak, masih mas-mas, masih umur-umur puber. Makanya termasuk pemuda. Jangan seperti halnya pemuda yang malu-malu. Malulah kalian ketika kalian melakukan kesalahan.
Kemudian jadilah pemuda yang memang atau rekan dan rekanita seperti halnya elang. Elang itu hewan yang sangat teliti. Kepekaannya kuat. Nek pekahnya itu sangat kuat sekali, itu elang. Burung elang. Dan ini harapannya bisa kalian terapkan dan kalian pegang sebagai rekan dan rekanita atau kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Jadilah seperti halnya elang yang pekah akan kebaikan. Ojo cuma peka masalah diskipin si dia. Pemane peka nek di kode-kode sampai mantan. Tidak hanya seperti itu, tapi pekahlah dalam hal kebaikan. Peka dengan hal-hal yang perlu kalian ingatkan. Jadilah rekan dan rekanita yang selalu membawa keberkahan. Bagaimana maksud membawa keberkahan di setiap tempat? Kalian selalu menyerukan keadaan yang baik. Ketika ada rekan dan rekanita, Masya Allah, suasananya kok adem, itu termasuk memberikan keberkahan. Kalau anak rekan dan rekanita ngejak tukaran, jadilah rekan dan rekanita yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar. Jadilah rekan dan rekanita yang mampu menjadi orang-orang yang peka terhadap kebaikan. Misalnya namanya tugas IPNU, tugas IPPNU, ini sangat luar biasa. Baik itu di ranah dakwah. Karena kenapa saya mengatakan di ranah dakwah? Dakwah itu kewajiban bagi semua bagi semua manusia. Dakwah itu kewajiban. Dan saya tekankan lagi, dakwah itu tidak harus kalian menjadi seseorang yang sangat besar terlebih dahulu baru bisa berdakwah, bukan. Tapi ketika kalian sudah mampu mengingatkan mana yang benar, mana yang salah, ketika kalian sudah mampu mengajak kebenaran, ketika kalian sudah mampu menyeru kepada teman-teman kalian mana yang buruk dan mana yang baik, ini termasuk dakwah. Dan ini hukumnya wajib bagi semuanya. Waltakum minkum ummati yad'una ilal khair, itu loh. Kalian harus pegang surat Al-Imran. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Muflihun. Nek kalian mampu berdakwah dengan yang saya jelaskan tadi, mengajak kebaikan, menyeru kebaikan, melarang yang mungkar, mengingatkan yang mungkar, maka kalian akan tergolong orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Insya Allah. Dan ketika kalian berdakwah, jangan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang kecil. Makanya sering baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Biar hatinya dikuatkan, biar hatinya dilapangkan, sik gak ngambekan, sik gak baperan. Jadi pemuda atau rekan dari kita sekian itu gak oleh baperan. Ketika kalian mengingatkan satu kali, dibilang A, tidak disukai, dibenci, ingatkan lagi. Kalau emang sudah notok, baru doakan, ingatkan dengan doa, ya Allah, teman saya yang namanya A, yang namanya B, mungkin dibukakan hatinya, mungkin diberikan petunjuk dan hidayah. Itu sudah sangat luar biasa, itu termasuk dakwah. Maka saya mengatakan, rekan dan rekanita, kader-kader muda IPPNU, apalagi di ranah kampus dan di tengah masyarakat seperti kalian ini, memiliki peran yang sangat luar biasa di dunia dakwah perkembangan zaman. Karena yang memegang perkembangan zaman nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu adalah kalian. Kondisi agama Islam, kondisi negara kita itu tergantung kalian nanti. Kalau kalian sekarang santai-santai aja, ya nanti akan berdampak pada kondisi negara kita. Oleh karena itu, rekan dan rekan sekalian, mari kita niatkan bersama mulai detik ini yang kemarin mungkin niatnya masih setengah-setengah. Nawaitu dakwah, nawaitu niat untuk berdakwah mulai sekarang. Ketika saya melihat kemungkaran, saya ingatkan. Ketika saya melihat hal yang tidak baik, saya harus mengingatkan. Ketika saya ingin mengajak kebaikan, saya ajak. Diniatkan mulai sekarang. Jangan takut. Harus seperti itu. Maka kalian ini adalah aset agama Islam yang sangat luar biasa. Kok ada yang tolong
Jadi seperti itu rekan-rekan kita sekalian. Selanjutnya saya kira silahkan untuk kita buka tanya jawab dan sharing, mau sharing apapun terserah. Ayo kita diskusi bareng-bareng di sini. Kecuali sharing, Ustazah, uang saya habis, mohon maaf saya nggak bisa ngasih solusi. Ya, tapi kalau sharing yang lainnya, insya Allah kita sharing bersama. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator, monggo Mbak Moderator. Dibuka pertanyaan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Ulfi atas pengetahuan keagamaan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab, kami batasi 5 pertanyaan. Kalau memungkinkan ya bisa semuanya juga. Terima kasih. Monggo Ustazah. Oke, monggo. Yang bertanya silakan langsung. Saya permisi muter ini biar enak. Monggo, yang bertanya silakan langsung. Untuk yang bertanya bisa di-on-kan mikrofonnya atau di room chat, tidak apa-apa. Nanti bisa dibantu memperhatikan room chat-nya ya, rekan kita ya. Nggih, Ustazah. Siapa tadi? Ada yang bertanya kok tadi di pesan. Husnul. Oh, nggih, monggo silakan Mbak Husnul. Kita diskusi. Mau bertanya apa, monggo. Silakan dibuka on-nya sambil videonya. Mana Mbak Husnul Khotimah ini? Dikenalkan jurusannya juga dong, biar saya tahu angkatan berapa. Monggo rekan-rekan kita semuanya. Jadi, Mbak Husnul Khotimah, ada? Ada yang ditanyakan? Kok tumben? Sudah ngantuk semua, Ta ini? Bu, permisi. Ustazah ingin bertanya. Monggo, silahkan. Tadi meneruskan yang Mbak Kusnul itu sinyalnya hilang. Oh, nggih, monggo. Jadi Mbak Husnul itu ingin bertanya tentang itu, Bu, yang terkait dengan kasus pembunuhan yang di Prancis itu loh, Bu, guru itu. Nggih, kenapa? Nah, itu Mbak Husnul bertanya, kenapa kok sampai membunuh guru Prancis tersebut? Apakah karena ajaran Islam seperti itu, maksudnya di sana seperti itu menurut Ustazah bagaimana? Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Baik, ini langsung saya jawab ya. Rekan dan rekan kita sekalian, perlu kalian ketahui. Dunia kita ini, dunia saat ini, itu sudah masuk pada bisa dikategorikan ujian yang sangat luar biasa dan godaan yang sangat luar biasa. Kalau kita mengatakan ini adalah sudah mendekati akhir zaman. Sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang sangat bisa kita kategorikan tuh na'udzubillah min dzalik ya. Hal-hal yang seakan-akan kejahiliannya itu kembali ke masa-masa sebelum tersebarnya agama Islam. Membunuh dan lain sebagainya. Dengan mudah membunuh, dengan mudah melukai, dengan mudah merugikan orang. Itu kan pada zaman jahiliyah. Dan itu sudah kita lihat di zaman sekarang itu adalah hal yang hampir biasa dilakukan oleh orang. Setiap hari mungkin selalu ada kasus pembunuhan. Setiap hari pasti ada kasus pemerkosaan. Ini adalah seakan-akan kita dikembalikan di zaman jahiliyah. Kemudian tadi yang mengatakan
pembunuhan di Prancis yang itu kan berawal dari fenomena itu memang sangat tidak layak ya menurut saya. Ketika presiden, seorang pemimpin sangat rasis sekali terhadap agama. Itu memang sangat dilarang. Tapi kemudian cara kita bagaimana ketika kita mengingatkan dan menghadapi orang yang seperti itu? Apakah kita langsung harus membunuh? Tidak. Tidak harus orang yang artinya langsung dibunuh secara mentah-mentah gitu. Langsung dibunuh tanpa ampun. Tidak seperti itu Islam mengajarkannya. Islam itu rahmatan lil alamin. Membunuh itu sudah di luar, sangat-sangat dilarang dan melanggar syariat. Kecuali memang itu benar-benar seperti halnya pada zaman Rasulullah, kalau kita melihat para kaum-kaum non-muslim atau kaum kafir yang memang itu sangat membahayakan. Misalnya mereka benar-benar memerangi kita, itu baru. Tapi kalau tidak, maka harus kita seimbangkan menghadapinya dengan cara yang lain dan lebih baik. Kalau mereka memerangi kita, baru itu kita kembali seperti halnya apa yang terjadi di zaman Rasulullah. Ketika kaum kafir memerangi kaum muslimnya, perang, membunuh, saling membunuh dan lain sebagainya. Tapi itu untuk mempertahankan agama. Tapi kalau ini kan beda situasinya. Kita bukan berperang negara. Yang melakukannya itu bukan negara, tapi apa? Hanya 1-2 orang yang tidak menyukai agama Islam. Dan semua itu bisa dilaksanakan, dan semua itu bisa diselesaikan dengan kasih sayang, dengan rahmatan lil alamin. Jadi tidak harus, Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan, Mbak. Islam itu rahmatan lil alamin. Agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh ketenangan. Itu yang harus kalian catat. Kalau Islam mengajarkan kalian harus membunuh, kalian harus merugikan orang lain, kalian harus itu Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, kecuali memang dalam kondisi kita diperangi untuk mempertahankan agama kita, untuk mempertahankan negara kita. Tapi kalau seperti itu kan tidak, yang dicontohkan di Perancis itu kan tidak boleh kita seperti itu. Jadi itu tidak menggambarkan Islam yang sebagaimana mestinya. Kan juga tidak tahu pada saat itu yang bersalah siapa. Bisa saja orang yang ditusuk itu adalah bukan orang yang bersalah. Sehingga itu nanti akan menjadi sebuah kerugian dan dosa besar. Jadi intinya Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan, Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kebencian, Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya untuk saling menyakiti, Islam tidak pernah mengajarkan untuk saling merugikan. Tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan kepedulian, agama yang penuh dengan menghargai dan toleransi, agama yang penuh dengan kebijaksanaan. Itu Islam, itu yang harus kalian pegang. Itu yang harus kalian pegang dengan kuat. Ketika kalian melihat ada gambaran Islam kok ternyata mengajarkan kekerasan, maka harus perlu kalian pertanyakan, itu Islam yang seperti apa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Bahkan Rasulullah sampai di titik dihina sedemikian rupa oleh kaum kafir, sampai naudzubillah min dzalik, sampai diludahi, sampai disakiti, bahkan dibunuh. Rasulullah tidak pernah membalasnya dengan kekerasan. Tapi Rasulullah membalasnya dengan apa? Dengan kasih sayang. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, gambaran Islam itu apa yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga ketika kalian mengalami keraguan bagaimana gambaran Islam yang sesungguhnya, coba ingat-ingat kembali kisah Rasulullah. Bahkan setiap hari Rasulullah di dalam sebuah riwayat sering dilempar kotoran, sering dihina, dan lain sebagainya. Kemudian yang melempar itu dalam kondisi sakit. Rasulullah datang untuk menjenguknya. Itu yang dinamakan agama kita yang penuh dengan kasih sayang. Kita umatnya Rasulullah, maka kita harus berusaha untuk mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun itu bukan hal yang mudah. Karena Rasulullah itu al-insanul basyar kala basyar. Manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa.
Sedangkan kita al-insan bashar, manusia biasa yang memiliki nafsu, manusia biasa yang memiliki segala bentuk kekurangan dan keinginan-keinginan duniawi. Tapi yang paling terpenting yang menjadi catatan, kita harus selalu belajar dan berusaha seperti halnya apa yang dicontohkan orang Rasulullah. Seperti itu ya, Mbak. Sudah jelas tadi yang bertanya? Ya, terima kasih Ustazah. Jelas. Sampai ini. Monggo, menawi ada yang lain. Mau bertanya apapun, kami persilahkan. Ada yang ditanyakan? Monggo. Tidak ada yang bertanya lagi? Mbak Moderator? Monggo, yang lain yang di chat belum, Ustazah, belum ada. Monggo yang lain. Jadi intinya, rekan dan rekan kita sekalian, yang perlu saya tekankan sambil menunggu pertanyaan, monggo kalau pengen bertanya apapun. Dunia yang kalian hadapi ini adalah dunia yang penuh dengan ujian. Dunia yang kalian hadapi ini adalah dunia yang penuh dengan tekanan. Dunia yang kalian hadapi ini penuh dengan fata morgana dan kepalsuan. Sehingga kan harus mampu memperkuat keimanan. Sehingga kan harus mampu memperkuat kepengetahuan keagamaan. Untuk mengeksistensikan, untuk benar-benar memikirkan bagaimana agama kita mengajarkan kebaikan. Untuk benar-benar memikirkan bagaimana ke depannya kehidupan kita. Jangan menjadi pemuda ataupun rekan dan rekan kita yang hanya serba instan. Jangan hanya jadi rekan dan rekan kita yang hanya mengharapkan. Tapi kan harus selalu berusaha dan belajar. Karena memang yang kalian tekankan lagi, dunia sekarang ini adalah tempat transit. Ibarat kata, kita di dunia ini, kita melewati beberapa alam. Alam kandungan, alam ruh, kemudian alam dunia, dan sekarang alam dunia yang kita jalani ini, yang kemudian alam barzah dan alam akhirat. Tempat kita hanya bisa melakukan kebaikan itu hanya di alam dunia. Selanjutnya setelah ini kita menghadapi alam barzah, yang itu adalah titik bagaimana kita kalkulasi akan apa yang kita lakukan di dunia. Jadi coba kalian pikirkan. Ibarat kata kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, transit belaka, dan kalian nanti akan totalan di alam barzah. Jadi jangan leye-leye dikira habis ini selesai. Tidak. Setelah ini kalian menghadapi alam lagi yang namanya alam barzah. Oleh karena itu perkuat agama, perbanyak kebaikan, perkuat yang namanya pengetahuan keagamaan, perbanyak perbuatan-perbuatan baik walaupun itu kecil, karena itu termasuk dakwah dalam lingkungan kalian. Menjadi orang yang baik tidak harus menunggu kalian mampu, tapi menjadi orang yang baik itu ketika kalian mampu melihat apa yang tidak benar, itu langsung kalian ingatkan. Melihat sampah berkeleleran, kalian masukkan ke dalam tong sampah, itu termasuk kebaikan. Melihat teman kalian yang lagi asyik-asyikan tidak kuliah, kemudian kalian bertanya, kenapa tidak kuliah? Ayo kuliah, yuk. Itu termasuk dakwah. Sebegitu mudahnya Islam mengajarkan akan kebaikan. Jadi kalian pun sebagai rekan dan rekan kita yang memiliki estafet dakwah ke depannya sebagai nahkoda, sebagai elang, dan lain sebagainya, kalian harus benar-benar mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu 10 tahun lagi seperti apa dunia yang kita hadapi. Yang paling terpenting, kalian ini adalah kader-kader muda, kader-kader Nahdlatul Ulama yang nantinya akan membawa kondisi Nahdlatul Ulama ke depannya. Jadi saya kira itu yang perlu kalian catat. Semangat berdakwah. Jangan pernah menjadi pemuda-pemuda yang apatis. Jangan menjadi pemuda-pemuda yang
menerima begitu saja hal-hal yang buruk. Kalian jangan menjadi pemuda yang mudah untuk diarahkan ke kanan, ke kiri, tapi jadi pemuda yang memiliki pendirian yang kuat, itu penting. Monggo, ada yang bertanya lagi? Saya buka lagi. Kalau memang tidak ada, nanti kita Ini ada ada yang bertanya. Ini Nggih, ada pripun? yang di room chat dari Muhammad Nuha. Ngapunten Ustazah, izin bertanya, bagaimana pendapat Nggih. Ustazah terkait film yang kemarin rame, yakni film My Flag Merah Putih, Vis Radikalisme, kalau tidak salah judulnya. Seperti Gimana? gini, My Flag? My Flag Merah Putih, Vis Radikalisme. Itu tentang, saya sempat mendengar, cuma saya tidak terlalu memperhatikan yang sebagaimana itu tentang itu ya. Saya bertanya siapa? Muhammad Nuha. Mas Nuha? Mana Mas Nuha? Iya, Ustazah. Oke. Saya bisa itukan sedikit, diingatkan sedikit bagaimana gambaran film itu. Kalau nggak salah itu tentang Khalifah dan ini. Khilafah dan negara kita kalau nggak salah. Tapi coba diingatkan lagi, saya takut salah saya. Iya. Coba. Kemarin gini Ustazah, kan kemarin itu sempat viral juga di media sosial terkait film tersebut. Okay. Karena film tersebut juga ada Gus Muafik juga. Nah, salah satu adegan yang dipermasalahkan itu ketika ada kayak perkelahian gitu antara santri NU dengan beberapa orang yang lain, melainkan yang lain itu disimbolkan yang pakai cadar terus celana cingkrang gitu. Di antara dua itu ada perkelahian, terus yang santri NU itu kayak buka cadarnya gitu. Nah, itu banyak yang mempermasalahkan gitu, Ustazah. Itu bagaimana? Buka cadarnya lawannya, nggih. 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 Jadi gini, saya tekankan lagi, ini sangat berhubungan tentang bagaimana sebenarnya. Terkadang gini, saya berdakwah itu kan, dakwah itu apalagi yang namanya film itu bisa sebagai ranah dakwah juga. Tapi kalau pengaplikasinya tidak benar, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Kalau kita sudah menyangkut cadar, kalau kita menyangkut cingkrang, sebenarnya gini Mas, saya selalu menekankan kepada rekan-rekan kita. Khilafah itu bukan musuh kita, paham? Bukan musuh kita. Karena mereka saudara kita Islam. Cuma kita berbeda ideologi, kita berbeda pandangan. Paham nggih? Khilafah bukan musuh kita. Khilafah itu adalah sama-sama agama kita, karena mereka sama-sama saudara kita, karena mereka memiliki agama yang sama dengan kita. Cuma memiliki perbedaan dalam pemikiran, dalam pola pikir kenegaraan. Dan masalah niqab. Dan masalah niqab yang perlu kalian ketahui, niqab itu hukumnya bukan wajib. Niqab itu pilihan. Boleh kalian menggunakan niqab, boleh tidak. Ya, karena apa? Karena memang kalau mengikuti Imam Syafi'i, wajah itu tidak termasuk aurat. Jadi karena memang Nahdlatul Ulama itu termasuk mengikuti Imam Syafi'i, maka kita mengikuti itu. Dan kalau kita berbicara masalah film yang diceritakan tadi, sangat menurut saya dari sudut pandang saya ini ya, itu cukup menghakimi. Karena saya tidak tahu filmnya seperti apa, saya belum mengupdate film itu juga. Cuma sempat terdengar sedikit. Dan itu kalau memang dalam adegannya seperti itu berkelahi, kemudian membuka orang NU membuka cadar yang digambarkan di situ bukan orang NU dengan ketika berkelahi, maka itu tidak tepat. Karena lagi-lagi hal yang berhubungan tentang bagaimana kita menutup aurat, bagaimana cara kita menutupi aurat, itu adalah nafsi-nafsi. Ya. Misalnya kalian menggunakan cadar, tidak menggunakan cadar, jangan sampai kalian menghakimi orang yang menggunakan cadar. Karena bagi orang yang menggunakan cadar itu yang dianggap benar. Paham ya? Maksud saya ya.
Sama halnya ketika kalian melihat orang yang berpakaian cingkrang, celana cingkrang, jangan menghakimi mereka, tidak seperti itu. Kita tidak, perang kita tidak seperti itu. Islam yang rahmatan lil alamin tidak seperti itu. Pernahkah Rasulullah dikisahkan menjelek-jelekan kaum kafir? Tidak. Apakah menjelek-jelekan kaum kafir? Bukan karena apa? Kalau kaum kafir yang benar-benar di zamannya Rasulullah itu wajib kita perangi benar, karena sangat membahayakan agama, umat, dan juga Rasulullah. Tapi kalau sekarang berbeda. Dan saya tekankan lagi, hati itu bukan musuh kita. Mereka adalah saudara kita yang memang memiliki pemikiran yang berbeda. Sehingga kita harus menghargai mereka selagi mereka tidak menyangkut yang namanya, tidak menyangkut eksistensi kita sebagai orang NU, tidak menyangkut stability kita sebagai orang NU, sudah biarkan itu pilihan mereka. Jangan sampai kita menghakimi, mendiskriminasi, jangan. Karena dalam Islam tidak diajarkan diskriminasi. Seperti itu. Jadi memang kalau dalam sudut pandang saya, kalau memang ada adegan seperti itu kurang tepat. Karena itu sama saja seperti hanya kita menghakimi sesuatu. Apalagi itu berhubungan yang sensitif masalah nikob. Walaupun di NU tidak diajarkan untuk bernikob, tapi di agama Islam kita diajarkan untuk menutup aurat. Dan aurat itu tergantung, makna aurat itu mengikuti imam siapa. Kalau kita memang mengikuti Imam Syafi'i, wajah tidak termasuk aurat. Kalau kita mengikuti imam yang menganjurkan itu aurat, ya itu memang yang dianggap mereka seperti itu. Paham ya? Jadi kita tidak boleh menghakimi. Kita selalu harus menghargai. Hargai mereka yang memiliki berbeda pendapat. Selagi mereka tidak membahayakan kondisi kita, tidak membahayakan agama kita, tidak membahayakan akidah kita. Seperti itu. Mas ya, Mas Nuha. Iya, Ustaz Ahmad. Terima kasih. Seperti itu ya, jelas ya. Jadi kalau jenengan minta pendapat saya sesuai dengan jenengan ceritakan tadi, itu kurang tepat sekali. Kalau seandainya di dalam perfilman itu, kemudian ada adegan sampai orang NU membuka cadar lawannya, itu tidak seperti, saya kira itu kurang tepat. Karena kita tidak diajarkan untuk menghakimi. Seperti itu. Ya. Jadilah orang-orang yang kita belajar bersama untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, menghargai apa perbedaan. Karena perbedaan itu kalau kita jaga dengan baik itu menjadi sebuah keindahan. Selagi perbedaan ini tidak menyangkut hal-hal yang merugikan secara akidah. Kalau akidah tidak bisa ditawar. Kalau itu berhubungan tentang akidah itu tidak bisa ditawar. Ya, saya tekankan lagi. Seluruh umat muslim di dunia ini adalah saudara kita. Tapi kalau saudara kita ini berbelok dalam pemikirannya, itu bukan berarti mereka musuh kita, bukan. Tapi mereka memiliki perbedaan, sebuah pemikiran. Selagi mereka tidak membahayakan akidah kita, selagi mereka tidak membahayakan ekspresi Islam, selagi mereka tidak membahayakan kondisi negara kita, tetap harus kita hargai. Maksudnya tetap harus kita menjaga diri lah bahasanya kita. Kita harus tetap menjaga diri tapi dengan stabilitas yang baik. Jangan sampai kita membenci, HTI sangat dibenci gitu. Mereka sama-sama saudara kita. Cuma mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Kecuali yang memang dibenci, yang harus benar-benar kita hati-hati dan harus kita bahasanya memiliki penghindaran yang cukup, itu adalah mereka yang mengajarkan kayak seperti hanya ISIS, mengaku Islam tapi ternyata isinya kekerasan. Itu kan sangat melukai agama kita. Ya. Jadi yang seperti itu yang seharusnya kita hati-hati, yang seharusnya kita bahasanya itu kita perangi. Karena itu sangat membahayakan yang namanya eksistensi agama kita, yang seharusnya agama Islam itu tergambar dengan penuh kasih sayang, tapi gara-gara oknum yang menurut kita tidak tepat ini yang akhirnya membuat gambaran Islam itu membahayakan. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Selagi itu tidak menyangkut yang namanya akidah. Jadi seperti itu ya. Semoga memberikan manfaat yang baik lah apa yang saya jawab tadi. Gitu ya. Ada lagi?
Ini Ustazah ada lagi yang di room chat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, ingin bertanya Ustazah. Mohon maaf di luar topik. Bagaimana hukumnya rambut wanita yang terlepas dari tubuh atau rontok? Apakah tetap aurat yang harusnya ditutupi? Jika iya, bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Kemudian Ustazah, bagaimana hukumnya jika saat sholat rambutnya kelihatan bagi perempuan tapi sadarnya waktu akhir sholat, apakah harus diulang? Mohon maaf saya masih ragu Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Jadi gini Mbak, memang rambut itu al-aurat. Rambut itu aurat ya yang harus kita sitrul aurat, yang harus kita tutup. Rambut itu termasuk aurat. Tapi kalau rontok itu di luar kekuasaan kita, Mbak. Tidak dengan sengaja kita perlihatkan, tidak dengan sengaja kita pertontonkan. Sehingga kalaupun rontok ya sudah, cepat diambil, tapi jangan, ini adab, saya berbicara adab ya. Kalau rambut kalian rontok, itu jangan dibuang sembarangan. Ya ditaruh di tempat yang bahasanya, kalau memang ada sampah, dimasukkan di sampah. Kalau memang kalian ibarat kata jangan dibuang sembarangan. Ini kalau kita berbicara adab. Tapi kalau kita berbicara hukum, rambut yang rontok itu jatuh tanpa kesengajaan kita, tanpa di luar kekuasaan kita. Kita nggak bisa kan menganalisis mana hari ini rambut kita yang rontok, mana besok yang rontok, kan nggak bisa. Sehingga tidak masalah kalau memang itu rontok ya. Karena rontok itu karena itu apa? Tidak sengaja. Tapi secara adab, kalau rambut kalian rontok di tempat umum, misalnya rontoknya sangat kelihatan sekali, diingkesi, dibuang di sampah, ben gak bahasanya itu biar tidak mengganggu pandangan lah, dan juga bisa dikatakan juga, ya itu memang adabnya. Kalau rambut rontok, ya kalau sebisa mungkin, kalian ambil, kalian buang di sampah. Kalian buang, jangan sampai mengotori di mana-mana. Seperti itu. Jadi, kalau masalah yang rambut rontok, itu di luar kuasa dan tidak disengaja, jadi tidak masalah. Kalau masalah sholat, sama masalah sholat, nek kelihatan rambutnya nemen, dan iku akeh, ya nek anjene ragu, diulangi sholate. Ya, jadi, karena memang rambut itu sangat termasuk yang namanya aurat ketika sholat. Ya, bahkan ini lah Mbak, apa namanya, bawahnya dagu. Jadi kalau kalian sholat itu kalau bisa itu nutup gini, ya ini harus tertutup. Ini termasuk aurat, ini tertutup gitu. Kalau sampai bahkan sini tuh termasuk kalau sholat termasuk aurat. Ini termasuk aurat seperti itu ya. Tapi kalau sholat, kemudian kalian kok sadar setelah sholat rambutnya kelihatan, dan kalian ragu, mending diulangi sholatnya, diperbaiki. Karena itu termasuk aurat dan membetulus sholat. Kalau kebuka auratnya, itu termasuk membatalkan sholat. Gitu, Mbak ya. Sudah bisa diterima jawabannya, Mbak siapa tadi? Mbak Ana tadi, Ustazah. Nggih, pripun? Sampun bisa diterima jawabannya? Pripun, Mbak Ana? Ya, Ustazah, terima kasih. Nggih, sama-sama. Pun, dan tanya lagi? Ustazah wonten malih. Nggih, Dari Sinta Takia. Ngapunten Ustazah, saya Sinta Takia, Prodi Pendidikan Kimia, ingin bertanya, bagaimana pendapat Ustazah tentang film beberapa bulan lalu lagi rame, yaitu Jejak Khilafah di Nusantara. Film tersebut hanya ditayangkan beberapa menit saja langsung dihapus. Sudah itu aja, Ustazah. Bagi saya itu, Mbak ya, film selagi tidak melanggar akidah, tidak menghina Nabi kita, tidak melanggar hal-hal yang sangat urgent dalam agama kita, dan tidak menimbulkan sebuah kontroversi dan peperangan, saya kira tidak masalah. Tapi kalau film memicu peperangan, memicu keburukan, menghina agama,
Kemudian juga sampai naudzubillah min dzalik, apalagi menghina orang yang kita cintai, sangat-sangat kita cintai, yaitu Rasulullah. Itu yang harus perlu kita camkan. Tapi kalau film memberikan informasi, asalkan itu tidak memprovokatif loh ya, tidak masalah. Tapi kalau memprovokatif, ya kalian harus cerdas. Ini tugas kalian. Bagaimana pemuda harus melihat sebuah kondisi yang provokatif kalian hadapi, ini kalian harus seperti apa? Apakah kalian mudah? Apakah kalian mudah terbawa? Atau mungkin kalian harus bisa memfilter itu, mana yang baik diambil, mana yang buruk tidak diambil. Kalau mau memfilmkan khilafah, tidak masalah itu sejarah. Yang penting sejarahnya benar. Mau memfilmkan sejarahnya agama Islam, nggak masalah itu sejarah. Yang penting benar dan tidak mengisihkan tentang yang provokatif gitu, jangan. Gitu loh. Ya, jadi kalaupun ada film yang memprovokatif atau menggambarkan hal yang tidak sesuai, maka tugas kalian sebagai pemuda harus memfilter itu dengan benar. Harus mencoba untuk menyaring itu dengan benar, dan ketika ada orang memiliki pemikiran yang salah terhadap film itu dan memiliki pemikiran yang salah, tugas kalian mengingatkan. Ini juga termasuk dakwah. Seperti itu. Ya. Mbak ya, yang tadi tanya. Ini kok banyak yang tanya masalah film ya? Luar biasa sekali. Ini pecinta film sepertinya rata-rata ini. Oke, sudah. Monggo. Terima kasih, Ustazah. Sebelumnya, ini ada yang bertanya lagi. Oke. Mungkin ini sudah Ustazah. Yang terakhir udah yang tadi. Yang dari Sinta Nadia tadi. Oke, saya kira itu nggih untuk hari ini. Semoga kajian kita ini manfaat ya. Dan intinya kalian ini adalah generasi-generasi atau kader-kader muda NU yang nantinya akan meneruskan perjuangan para pembesar NU. Dan kalian ini tidak hanya kader muda NU, tapi juga kader-kader orang-orang yang harus berjuang ke depannya. Karena apa? Negara kita, negara kalian ini juga termasuk dalam kondisi tanggung jawab kalian. Jangan menjadi pemuda, jangan menjadi kader-kader yang mudah untuk terprovokatif. Jangan menjadi kader-kader yang mudah untuk dibawa ke ranah rasis. Jangan menjadi pemuda yang mengambekan, yang baperan. Tapi jadilah pemuda yang seperti yang saya contohkan tadi. Seperti elang yang begitu peka akan kebaikan. Seperti halnya batu bara yang begitu kuat hatinya. Yang tidak pernah menyerah dalam berusaha dan menyebarkan kebaikan. Berbuat baik itu terkadang harus kita paksakan. Nanti kalau sudah kita paksakan, kita akan terbiasa dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau sudah terbiasa, maka insya Allah nanti kita akan istiqomah dengan kebaikan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi intinya, tetaplah jadi kader-kader muda Nahdlatul Ulama yang semangat, yang selalu memberikan ranah baik di lingkungan kalian, semangat dalam berdakwah dan menyebarkan kebaikan, dan jadilah pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama yang memiliki pemikiran luar biasa, kreativitas inovatif yang sangat tinggi juga. Jangan jadi kader muda Nahdlatul Ulama yang apatis, jangan menjadi kader muda Nahdlatul Ulama yang mudah untuk diprovokatif. Tapi jadilah kader muda yang menginspirasi, jadilah kader muda yang mampu memberikan ketenangan, kesejukan di lingkungan kalian. Saya kira itu. Saya kembalikan ke moderator, monggo. Terima kasih Ustazah. Memasuki acara yang keempat adalah doa yang disampaikan oleh Ustazah Ulfi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Kita sebentar, kita yang mungkin sekarang mendengarkan sambil rebahan, bisa duduk sebentar, kita doa dengan khusyuk karena keberkahannya di akhir ini. Keberkahannya di doa ini dari apa yang kita pelajarkan, yang kita pelajari.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi insya'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi sahil umurana wa hasil maqasidana wa bahi ilaika ya Allah. Rabbi jama'na jama' marhamma rabbi nas'aluka ni'mat wa rahmat wa khasna khatim. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbiran musahu sa'isar aliyya kullu asib bi masyina wa salatu wa salam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana al-'ilmin nafi'ah ya Allah. Iftah qulubana al-'ilmin nafi'ah. Iftah qulubana al-'ilmin nafi'ah. Waja'na نمعدهم وجعلنا من صالحين يا الله. ربي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. Kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Tuhan, surat al-Adina alaihim khairul alaihim. Alhamdulillah. Yang pakai laptop bisa di screenshot di foto Mbak Medil. Pakai laptop apa buatan? Pakai laptop Ustazah. Nggih, sampean screen foto itu semuanya biar hitung 1 2 3. Nggih, Ustazah. Bisa ya screenshot pakai laptop nggih? Nggih, saged. Nggih, monggo. Mohon semuanya untuk videonya itu di-on-kan nggih. Niki slide 1. 1 2 3. Sampun? Nggih, untuk niki slide 2. 1 2 3. Sampun. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu secara langsung ya. Semoga kita dipertemukan secara langsung nanti ya. Sehat semua, jaga diri, salam sehat semuanya, tetap semangat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ulfi. Oke, sami-sami. Tersun. Mbak moderatornya sudah ditutup tak? Mbak moderatornya sudah belum nutup loh ya. Nggih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.